lagi mau bahasnya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Wilia. Saya dari kelas 11 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang larangan zina. Apa itu zina? Zina itu adalah perbuatan seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak ada hubungan, misalnya nggak mahramnya, terus mereka berhubungan bersetubuhan gitu. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang hambanya untuk melakukan zina karena dosanya besar, terus bisa membuat penyakit-penyakit seksual juga. Dalam secara bahasa, zina itu bentuk masdar dari bahasa Arab, yaitu zana, artinya perbuatan jahat. Terus dalam secara terminologi, zina diartikan berhubungan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melakukan ikatan pernikahan yang sah. Dan kalian tahu, jenis-jenis zina itu sebenarnya ada 3 macam. Cuman kalau dari penjelasan lain itu sebenarnya ada banyak, cuman garis besarnya itu cuma ada 3. Yang pertama zina al-lamam, yaitu zina panca indera, kayak misalnya melibatkan mata, hati, perasaan, tangan. Yaitu zina ain, memandang lawan jenis dengan perasaan bahagia dan hawa nafsu. Terus yang kedua ada zina kolbi, zina hati ya guys, yaitu memikirkan lawan jenis secara berlebihan dan menimbulkan perasaan yang bahagia. Jadi kayak malam-malam itu dipikirkan kayak dia ngapain ya gitu. Terus yang kedua ada zina lisan, yang ketiga ada zina lisan, mengucapkan atau membicarakan lawan jenis dengan perasaan yang bahagia. Jadi kayak misalnya cerita nih sama kawan, dia tuh kayak gitulah gitu, pokoknya disebut-sebut gitu, nggak boleh ya guys. Terus yang keempat ada zina yadin, zina tangan, memegang atau tidak sengaja atau misalnya atau kenapa gitu menggenggam tangan lawan jenis dengan sengaja dan menimbulkan perasaan senang. Beda kalau nggak sengaja, kalau misalnya kesenggol, aduh gitu kan, nggak apa-apa. Yang kedua ada zina muhsan. Zina muhsan ini pengertiannya adalah zina yang dilakukan oleh satu orang pasangan yang udah menikah, cuman salah satu dari mereka tuh berselingkuh, entah dari cewek atau yang cowoknya mereka berselingkuh. Terus yang ketiga ada zina ghairu muhsan. Ghairu muhsan ini adalah hubungan zina yang dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki-laki yang tanpa adanya ikatan pernikahan. Jadi istilahnya sama lah kayak zina alamam tadi. Kita masuk ke hukuman yang bagi yang melakukan zina. Hukumannya itu berat loh. Jadi pezina itu dibedakan hukumannya sesuai jenisnya masing-masing. Jadi hukuman bagi pezina yang pertama itu yang ghairu muhsan dijatuhi hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun, misalnya kayak dipenjarain 1 tahun gitu, udah dicambuk terus dipenjara lagi sendiri. Terus yang kedua, pezina muhsan itu dirajam atau dilempari batu sampai dia mati. Sakit kan? Jadi di dunia aja udah sesakit itu loh, apalagi di akhirat. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Terus masuk ke materi selanjutnya, bahaya dan akibat buruk zina. Zina itu banyak sisi negatifnya, jadi janganlah zina gitu. Baik kalau misalnya zinanya udah masuk yang bersetubuh, berhubungan intimis, itu tuh jangan lagi. Yang pertama udah pasti dosanya besar. Terus yang kedua, menghilangkan cahaya di wajah. Jadi kalau misalnya kamu sering berzina, cahaya mukanya tuh hilang gitu, nggak ada cahaya gitu, gelap. Terus yang ketiga, pandangannya buruk. Misalnya tuh pandangannya buruk tuh kayak nengok orang tuh pasti aneh-aneh, kayak misalnya dia tuh udah pakai baju yang sopan gini kan. Cuman karena kamu pezina, ngeliat itu dengan Yang ketiga, pandangan buruk. Misalnya tuh kalau misalnya dia tuh udah pakai baju yang sopan, terus kamu masih mandangin dia dengan penuh nafsu, itu berarti pandangan kamu buruk terhadap orang tuh. Itu termasuk bahaya dan buruknya zina. Terus yang keempat, mendapatkan sanksi sosial. Jadi misalnya kalau kamu ketahuan melakukan zina, di sanksi sosial biasanya dekat rumah tuh orang bakal ngasih tahu kayak misalnya selingkuh nih. Nah, pasti bakal dilaporkan masuk penjara kan? Sanksi sosial kan? Kali pula suara motor tuh.
Terus yang kelima, perilaku zina akan disempitkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis tentang zina. Hadis tentang zina itu ada dua. Yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 34 di sini. Terus yang kedua ada hadis riwayat Muslim di sini. Kalian bisa baca sendiri ya guys, sudah aku cantumin di sini. Terus kita masuk yang terakhir, yaitu hikmah menjauhi zina. Jadi sebenarnya banyak positifnya menjauhi zina nih. Jadi lebih baik menjauhi daripada mendekati ya. Ya walaupun sebenarnya kayak gitu lah. Yang pertama itu menjaga martabat dan kedudukan seorang, baik di depan manusia maupun di depan Allah. Jadi kalau misalnya kamu nggak berzina, orang-orang tuh bakal memandang kamu dengan sisi yang lebih positif. Kayak ini namanya baik, positive vibes gitu. Kok makin sore makin banyak truk yang lewat? Aman nggak teman-teman? Kedua, terhindar dari dosa dan siksa neraka. Walaupun sebenarnya di luar zina ini kamu juga sering melakukan dosa, tapi itu nggak sebesar dosa zina, ngerti nggak sih? Terus yang ketiga, terhindar dari penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS, dan lain-lain. Kalau misalnya berzina, berhubungan intim, pasti nanti abis itu sakit, kayak jorok. Yang keempat itu menjaga keturunan. Jadi kalau misalnya kamu berzina cuman dengan orang yang jelek, maka keturunannya juga jelek. Jadi bukannya menyuruh zina, cuman kalau misalnya mau mencari keturunan yang baik, maka nikahlah dengan orang yang baik-baik, nanti keturunannya juga bakal baik-baik. Dan terakhir, terhindar dari azab Allah. Itu udah pasti ya guys, karena menjauhi zina itu salah satu langkah untuk menjauhi azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya intinya itu zina itu adalah sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zina itu dosanya besar. Udah selesai. Itu saja yang akan saya jelaskan. Itu saja yang saya jelaskan pada hari ini materi kali ini tentang larangan zina. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.